Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu sehat walafiat. Jika ada yang sakit, mari kita doakan agar teman kita segera lekas sehat kembali, ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di Bupena 3B, yaitu di tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda pada pembelajaran yang kedua dan ketiga. Silahkan kalian siapkan buku Bupena 3B, buku tulis serta pensil dan penghapusnya, ya. Nah, anak-anak, di sini ada dijelaskan tentang benda-benda dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31 yang isinya adalah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ini di ayat ke-31, Nabi Adam itu dikenalkan nama-nama benda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disuruh mengemukakannya di depan para malaikat. Jadi sekarang kita tahu benda-benda yang ada di sekitar kita itu apa saja namanya. Baik, kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu ada wujud benda. Kemarin di pembelajaran 1 dan 2 kalian sudah mengetahui wujud benda. Yang pertama ada benda gas. Seperti ini, isi di dalam balonnya itu adalah gas sehingga balonnya bisa terbang ke atas. Kemudian yang kedua itu ada benda padat. Ya, benda padat itu contohnya seperti ini, kelereng yang padat keras seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga ada benda cair. Nah, contohnya adalah seperti air minum. Nah, ini adalah contoh dari ketiga wujud benda tersebut, ya. Sekarang kita akan lihat sifat-sifat benda. Nah, di sini ada sifat benda padat. Sifat benda padat yang pertama itu bentuknya tidak berubah jika dipindahkan, memiliki berat dan tekstur yang keras. Contohnya adalah pensil, meja, mangkuk, dan lain-lain. Yang bertekstur keras dan memiliki berat itu adalah sifat benda padat. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal sifat benda cair. Contohnya tadi adalah air minum, ya. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah. Kemudian yang kedua, bentuknya mengikuti wadah, seperti jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol, ya. Kemudian yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ya, seperti air terjun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian menekan ke segala arah. Jadi di dalam satu wadah itu semuanya berisikan air. Contoh lain adalah minyak dan susu cair, ya. Jadi ini adalah sifat-sifat benda padat dan benda cair yang ada di sekitar kita, ya. Nah, anak-anak, pensil adalah benda padat. Di sini pensil juga kita bisa gunakan untuk menghitung di dalam pembelajaran matematika. Seperti pembelajaran yang sekarang ini adalah kita akan menghitung jarak kilometer atau km singkatannya. Nah, di sini di layar kalian yang warna hitam itu namanya adalah ordometer. Artinya, ordometer merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Jadi, di dalam mobil, kemudian di sepeda motor, ini selalu ada namanya ordometer. Di sini ada contoh soal. Nah, kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Sebelum berangkat ke kantor, ordometer mobil ayah menunjukkan angka 5.280 km. Setelah tiba di kantor, ordometer menunjukkan angka 5.285 km. Jaraknya sudah berubah, ya.
Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh oleh ayah ke kantor? Nah, pertanyaannya adalah berapa meter. Jadi kita harus mengubah kilometer menjadi meter, ya. Cara penyelesaiannya seperti berikut. Yang pertama, diketahui odometer sebelum berangkat menunjukkan angka 5.280 km. Kemudian odometer setelah tiba di kantor menunjukkan angka 5.285 km. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh? Berarti kita mengubah dari kilometer diubah menjadi meter. Dan jawabannya adalah menghitung selisih angka pada odometer. Kita akan mengurangkannya karena yang dihitung adalah selisih. Kita akan mengurangkan dari yang terbesar atau angka saat tiba di kantor 5.285 km, kita kurangkan dengan angka sebelum berangkat 5.280 km, sehingga hasilnya adalah 5 km. Nah, 5 km ini akan kita ubah menjadi meter. 5 km sama dengan 5 dikali 1000 meter sama dengan 5.000 meter. Jadi ini adalah hasil yang sudah diubah menjadi satuan meter. Jadi jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor adalah sejauh 5.000 meter, ya. Jadi bukan kilometer lagi, tetapi sudah kita ubah menjadi meter, ya. Nah, kemudian gerakan mobil itu ada gerakan yang cepat dan gerakan yang lambat saat dikendarai. Sama seperti pembelajaran yang berikut ini. Kita akan belajar tentang gerak kuat dan gerak lemah. Nah, di situ ada gambar teman kita sedang menari, ya. Kemudian muncul lagi gambar tarian tradisional dari Aceh, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gerak lemah dan gerak kuat. Yang di atas ini adalah gerak lemah, kemudian yang di bawah karena gerakannya cepat dan menepuk-nepuk bagian dada dan paha, ini adalah gerakan kuat. Nah, kita akan mengetahuinya. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga kuat. Sedangkan gerakan lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah, ya. Jadi itulah perbedaan dari gerak kuat dan gerak lemah. Tari-tarian ini biasa kita persembahkan secara berkelompok, ya, agar memudahkan kita saat latihan bersama, ya. Biasa kita sebut dengan gotong royong. Nah, di sini di pembelajaran yang ini kita akan belajar tentang gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong menolong di masyarakat yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Jadi, kegiatan gotong royong ini tidak ada paksaan. Itu adalah kesadaran diri kita sendiri dan kita sukarela untuk mengerjakannya secara bersama-sama, ya. Nah, anak-anak, di sini apa saja manfaat dari gotong royong? Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Nah, ini dia contoh dari gotong royong di masyarakat adalah kita sama-sama membersihkan selokan yang ada di lingkungan rumah kita. Di gambar ini ada bapak-bapak sedang bergotong royong membersihkan selokan, ya. Jadi selain membersihkan selokan, ada lagi contoh lainnya yaitu seperti membangun jembatan, membuat drainase.
kemudian membersihkan lingkungan rumah, itu juga termasuk gotong royong, ya. Oke, anak-anak, terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga memberikan manfaat untuk anak-anak semua. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.